Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi irham sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Sahabat, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa melakukan silaturahmi melalui kegiatan kajian asuransi syariah. Kita bahas masalah materi training agen profesional. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik teladan kita di dalam melakukan bermacam kegiatan bermuamalah. Sahabat, kita lanjutkan materi kita. Materi yang lalu kita sudah bahas masalah prod and press, ya. Apa itu prod and press, ya? Kita itu persiapan bagaimana kita sebelum melakukan telepon kepada calon nasabah baru, sahabat, ya. Kemudian kali ini kita ingin mengetahui, ya, berapa rasio kebersihan kita atau berapa kali kita harus menelepon nasabah untuk mendapatkan satu janji temu, sahabat, ya. Sini akan kelihatan ada satu grafik, ya, grafik yang mengukur kita tingkat kebersihan kita dalam melakukan telepon kepada nasabah untuk mendapatkan satu janji temu, sahabat, ya. Sahabat, kita bahas materi kita. Berapa banyak panggilan telepon yang perlu Anda lakukan untuk menjadwalkan satu janji temu, ya. Sahabat, kita punya rasio berapa kali kita harus menelepon seorang calon nasabah untuk mendapatkan satu janji temu, ya. Bisa saja kita telepon sekali, diangkat, kemudian kita minta janji temu, alhamdulillah dijadwalkan, kita bisa bertemu. Ada beberapa sahabat juga, ya, agen melakukan 2-3 kali telepon untuk mendapat satu janji temu, ya. Nah, ini rasio tergantung bagaimana kita bisa mendapatkan calon nasabah yang potensial, ya, sehingga kita tidak harus beberapa kali telepon calon nasabah untuk mendapatkan satu janji temu. Ya, memang ini setiap agen berbeda-beda, ya, berapa dia harus telepon seorang nasabah tersebut untuk mendapatkan satu janji temu. Kemudian berapa banyak janji temu yang perlu Anda jadwalkan untuk mendapatkan satu penjualan. Berapa banyak nih janji temu setelah kita bisa bertemu, yang berapa banyak kita melakukan janji temu, kemudian menghasilkan satu penjualan atau satu closing, sahabat, ya. Tentunya katakan tadi, ya, kita izin sama izin lainnya berbeda, kan, ya. Harus berapa banyak dia telepon untuk mendapatkan satu janji temu, kemudian berapa banyak dari janji temu tersebut yang menghasilkan satu penjualan, sahabat. Nah, menurut catatan, ya, menurut hasil penelitian, bahasanya seorang agen biasanya mengalami 100, ya, calon nasabah yang menghasilkan 60 janji temu. Ya, kita telepon hampir 100, ya, calon nasabah kita telepon para pendekatan, dari 100 itu, sahabat, menghasilkan 60 janji temu. Kita 60 orang kita bisa bertemu, ya, 60 janji temu, sahabat. Kemudian dari 60 janji temu, ya, akan menghasilkan 30 persentase solusi yang akan, ya, 60 janji temu kita bertemu sebanyak 60 calon nasabah, dari 60 akhirnya 30, ya, menghasilkan suatu persentase solusi. Kita memberikan persentase solusi 30. Nah, dari 30 akhirnya menghasilkan 10 penjualan, 10 closing, ya. Nah, ini, sahabat, penting kita catat, ya, sebagai grafik kita, ya. Sebenarnya berapa sih rasio kita, ya, untuk menghasilkan satu penjualan, ya. Berapa kali harus kita lakukan telepon untuk menghasilkan satu janji temu. Dari sekian janji temu, berapa kali janji temu harus kita lakukan untuk menghasilkan satu penjualan, sahabat. Maka perlu kita untuk mencatat, membuat rasio kita, ya, berapa yang kita perlukan untuk menghasilkan sebuah penjualan, ya,
dari tadi rasionya dari 100 ya menghasilkan 60, dari 60 menghasilkan 30 dan 30 menghasilkan 10 penjualan ya. Walaupun sahabat tentunya tadi saya katakan ini hasil penelitian, umumnya barang izin seperti itu ya, tapi ini tergantung tadi potensial atau tidaknya calon nasabah yang kita punya, Sahabat, kita lanjutkan untuk berikutnya. Sahabat ya. Lebih hati. Yuk. Sahabat, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasio penjualan kita. Ya, tadi kan dari 100 menghasilkan 60, kemudian menjadi 30 dan akhir closing. Kita ingin tahu nih meningkatkan ya. Bisa menjadi dari 100 bisa closing menjadi 20. Bagaimana cara kita meningkatkan itu, sahabat? Pertama, kita gunakan daftar referensi yang kompeten, yang potensial. Jadi kita dari referensi yang kita kumpulkan ya, dari referensi yang kita terima dari nasabah kita lihat ya, kita pilih referensi yaitu referensi yang paling kompeten ya, paling potensial untuk kemungkinan besar akan closing ya. Kemudian yang kedua kita gunakan ya perkenalan pribadi ya, kita punya sahabat dekat, oleh pribadi itu akan lebih bisa meningkatkan closing. Kemudian sahabat, ketika kita telepon, kita tulis apa yang akan kita bicarakan ya, kita sampaikan, kita gunakan naskah gitu ya. Maka agar lebih efektif kita pakai naskah kita yang telah kita buat ya, dan terbukti itu bisa menghasilkan atau ditemu dan lebih efektif. Jadi kita sudah bicara berdasarkan naskah yang telah kita siapkan, sahabat. Kemudian juga kita minta ya sahabat 3 kali janji temu. Sama mungkin ketika kita pertama orang yang sibuk ya, sehingga tidak tersambung. Mungkin ya, tersambung, kemudian kita katakan, Pak bisa ketemu hari Senin ya. Oh tidak bisa. Nah sahabat, kita bikin alternatif lagi. Pak kalau hari Rabu bagaimana Pak? Jam 10 ya. Tidak bisa. Pak kalau hari Jumat bagaimana Pak? Setelah sholat Jumat Pak. Gitu. Jadi kita kerja terus, kita tentukan jadwalnya ya, kita tentukan harinya, kita tentukan jamnya ya, sampai kerja 3 kali ya. Kalau dia tidak bisa pada jadwal pertama, kita kata-kata contohnya, bagaimana kalau kita ketemu hari Senin di 10, tidak bisa, kita kerja lagi, Pak kalau gitu jam hari Rabu nih Pak, jam 1 gitu ya. Oh saya mau, kita coba kerja lagi, Pak bagaimana kalau hari Jumat setelah sholat Jumat Pak? Ya, kita usahakan sehingga kita menghasilkan nanti satu janji temu ya. Hal ini bisa kita lakukan dengan kita terus berlatih. Kita latih bagaimana melakukan suatu pendekatan untuk menghasilkan satu janji temu. Kita sering berlatih, maka akan kita evaluasi ya, cara mana yang lebih efektif. Maka perlu juga kita buat evaluasi dari keberhasilan, berapa kali kita harus telepon untuk melakukan satu janji temu, kemudian berapa janji temu untuk melakukan satu closing atau penjualan, sahabat. Nah kita buatkan grafik ya sahabat ya. Grafik ini ada suatu grafik untuk mengetahui berapa rasio kita untuk menghasilkan suatu penjualan, sahabat. Oke sahabat, ini yang bisa saya berikan pada materi hari ini ya, tentang rasio telepon untuk menghasilkan satu janji temu ya, dan juga mengetahui sekian berapa janji temu untuk menghasilkan satu closing atau satu penjualan. Semangat sahabat, yuk kita praktekkan ya, ngasih berhasil ya, menjada wajada. Siapa orang mau sungguh-sungguh, insya Allah dia berhasil dan sukses. Oke sahabat, untuk diskusi lanjut silakan hubungi saya ke 0815 10 666 990 atau email amrin.amras@gmail.com. Dan kita tutup nasihat ini dengan baca istighfar dan doa majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
berikutnya. Tunggu. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.